beliau kenalin namanya siapa? Ya, oke, halo semuanya, kenalin aku Sinta Zahra, AKP itu dipanggil Zahra ya. Aku orang Binjai asli ya, kalau dari Binjai. Ada yang tahu Binjai ya? Satu kota kecil yang ada di Sumatera Utara. Saat ini aku mahasiswa di UINSUS semester 5 jurusan Ekonomi. Oke, ya kenal sedikit dengan Kak Zahra. Selanjutnya boleh dong Kak kasih tahu Kakak pilihnya Kakak selama berkuliah di UINSUS ini. Oke, mungkin kalau berbicara dunia perkuliahan itu nggak harus tentang kuliah aja ya, karena banyak mungkin dosen-dosen yang cerita kalau perkuliahan itu ilmunya itu di kelas cuma 20%, selebihnya itu keluar ya. Jadi kalau aku sendiri selain berkuliah aku juga ikut organisasi, ikut relawan, volunteer dan lain sebagainya. Nah untuk organisasi sendiri, aku tuh dari SMA sampai sekarang ikut 8 organisasi, bagi penawar 8 organisasi. Itu ada Forum Anak Binjai, Forum Anak Sumut, Forum Anak Nasional, Forum Gender Binjai, LPR Dinamika, lalu ada dari Yayasan Anak Baik juga, itu sebagai relawan ya. Baru ada Sekolah Rakyat, sama satu lagi, apa ya? Satu lagi itu KSE ya. Kebetulan aku juga penerima beasiswa KSE, jadi tergabung waktu KSE. Oke Kak, kita udah tahu banyak ini organisasi yang Kakak ikuti, kan? Jadi kita mau untuk perlombaan apa saja nih karya-karya Kakak yang udah memang Kakak buat. Oke, ya jadi selain ikut kelas, ikut organisasi, aku juga menyeimbangkan diri untuk ikut dan ikut partisipasi dan berprestasi juga gitu ya. Karena kan akan butuh juga nih sertifikat untuk sidang, ya itu butuh banget tuh sertifikatnya. Jadi untuk prestasi sendiri, kalau aku pribadi, aku tuh nggak ada yang spesifik fokus misalnya hanya ke lomba-lomba yang berbau agama atau lomba yang berbau prospek, tapi aku biasanya juga ikut berbagai macam sih. Salah satunya kemarin ikut lomba orasi di MDK ya, terus ikut lomba cantik juga. Terus aku juga suka buat video gitu, jadi ikut lomba video juga kemarin dari UMA, alhamdulillah juga menang. Baru kemarin baru berangkat juga ke Tapanuli, itu ikut lomba puisi dan juga ikut lomba video, alhamdulillah juga menang. Alhamdulillah, Masya Allah kali. Dari perlombaan, organisasi, akademis, terus ada lagi Kak, saya tahu yang Kakak ikut saya jadi duta. Iya, benar. Boleh diceritakan? Oke, kalau untuk ikut duta itu dulu waktu SMA sih, bukan waktu kuliah. Kalau kuliah udah nggak pernah ikut lagi. Jadi waktu itu masih kelas 10 SMA, masih kelas 1 ya. Mungkin anak-anak kelas 1 SMA tuh masih pencarian jati diri. Salah satunya juga aku mencari jati diri. Jadi ikut kedutaan itu. Dan pada saat itu duta itu belum se-hype yang sekarang. Kalau sekarang itu banyak ya duta pariwisata, duta genre, duta bahasa dan lain sebagainya gitu ya. Kalau aku dulu itu duta genre, masih tingkat kota sih, alhamdulillah juara 2. Dan pada saat itu ketika menjadi duta, aku jadi duta yang paling kecil karena usia minimal itu waktu itu 16 tahun, dan waktu itu aku belum sampai 16 tahun tapi menjadi duta 16 tahun orang 2 hari gitu. Masya Allah kali cerita dari Kak Zahra ini ya, bukan kita dari dengan tentang organisasi, akademis juga bagus Kak. Dengan banyak kegiatan itu, gimana Kakak bisa menyeimbangkan antara organisasi kegiatan Kakak yang sangat padat dengan kuliah? Oke. Alhamdulillah dengan kegiatan yang padat, dengan ikut lomba-lomba ya, itu nggak mengganggu perkuliahan aku sendiri. Jadi tetap mau gimana pun kuliah itu nomor 1. Nah kita kan ada absen itu, jatah absen 3 kali ya dalam satu semester gitu ya per mata kuliah. Tapi waktu semester 1 semester 2 aku nggak pernah absen sama sekali, bahkan di izin ataupun apa itu nggak pernah. Tapi aku mulai menggunakan absen itu di semester 3, 4 itu paling absennya 1, 2 gitu. Dan itu ternyata memang nggak mempengaruhi itu gitu, apalagi kalau kita aktif di kelas. Jadi sebenarnya inti gimana kita nggak mengganggu perkuliahan itu tetap aja aktif di kelas, aktif jadi tugas, dan manajemen waktu sih yang paling penting ya. Kalau aku sendiri untuk manajemen waktu itu kan di aplikasi HP itu ada keep ya, keep atau catatan gitu ya. Nah aku tuh buat catatan gitu, di tanggal segini aku mau kemana, mau ngapain aja, di jam berapa aja gitu. Jadi tiap bulan, tiap awal bulan itu aku selalu buat jadwal dari tanggal berapa itu ngapain aja gitu. Karena kan ada di organisasi itu ada kalender kerja ya, biasanya di kalender kerja itu ada jadwal-jadwalnya. Dan alhamdulillah nggak pernah berurusi. Untuk lomba-lomba sendiri itu sampingan, kayak misalnya lagi gabut nih gitu kan, cari info lomba, baru ikuti lombanya.
kali ya Kak, dengan cerita Kak tadi Bian yang tertarik sama motivasi apa sih yang membuat Kakak sampai berkegiatan yang sangat padat? Oke, kalau motivasinya yang pertama pastinya karena aku tim mahasiswa PP Binjai Medan ya. Rasanya sia-sia aja gitu perjalanan 1 jam kalau cuma digunakan untuk kuliah, duduk pulang. Jadi makanya aku tuh mau kalau kuliahnya itu kalau kereta api pagi berangkat jam 4 pagi pulang paling lama itu kereta api jam 9, aku harus jadi mahasiswa kayak gitu, berangkat jam 4 pagi pulang jam 9 malam. Itu sebenarnya harus sendiri kayak gitu ya, tapi kalau sekarang enggak. Jadi ibaratnya nih selagi kita bisa memanfaatkan waktu itu. Sayang aja kalau kita cuma datang dari Binjai gitu ya, perjalanan jauh sampai kampus cuma duduk habis itu pulang. Jadi kita harus memanfaatkan. Terus motivasi yang kedua juga ya pastinya orang tua ya. Kita kan pengen yang ngebanggain orang tua, apalagi mungkin banyak dari kita ya yang sering ngerasa kayak orang tua nggak mengapresiasi apa yang kita peroleh gitu. Dan aku tuh ngerasain itu dari dulu, dari kecil itu kayak aku menang lomba, aku bawa piala tuh ya udah biasa aja orang tua. Tapi ternyata di belakang aku ketika aku lagi tidur, orang tua aku tuh pada bilang gini, iya anakku baru menang lomba, dia bilang kita sama tetangga gitu. Dan ternyata cara mengapresiasi orang tua tuh beda-beda loh gitu, nggak semuanya yang kayak iya anakku keren terus buat status di Facebook gitu ya. Jadi beda-beda. Tapi sih salah satu motivasi juga. Baik Kak, dengan motivasi dan semangat yang tinggi, pernah nggak Kakak ngerasain tantangan dalam aktivitas ini? Oke, ada sih tantangan yang pertama itu ada juga sih sebenarnya tantangan. Yang pertama itu adalah bagaimana manajemen waktu. Terkadang agak kotak-katir juga ya, kayak membagi perkuliahan, organisasi dan juga ikut lomba dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak semester 5 tuh udah mulai banyak ya tugasnya, anak KPI banyak ya buat video, buat proposal, ya bakalan dan lain sebagainya banyak. Jadi ngebagi waktunya juga kadang masih bingung gitu. Terus juga tantangannya, aku kan tim PP ya, tidak nggak bisa pulang malam, yang tergantung sama tiket kereta api yang sekarang war tiketnya udah kayak war tiket konser ya. Jadi kadang itu juga jadi tantangan. Terus tantangan yang kedua tuh kalau gagal, kita tuh kan kalau gagal tuh langsung berhenti. Tapi kalau aku sekarang udah damai banget sama gagal. Jadi kalau ikut lomba tuh real untuk pengalaman. Menang alhamdulillah, nggak menang ya udah gitu ya. Insyaallah banget sih sekarang. Jadi harus berdamai juga sih sama diri sendiri biar kita nggak merasa apa yang harus kita coba itu harus kita dapatkan gitu. Enggak, tapi mungkin kita dapatkan dari waktu. Dengan aktivitas Kakak ini Kak, pasti ada feedback nih dalam diri Kakak. Misalkan dulunya misalnya ada yang sendiri yang introvert kali, bahkan ngomong itu kayak pikir terus beberapa menit baru mau ngomong. Nah ada nggak dari Kakak sendiri feedbacknya selama ini kegiatan pada? Untuk feedbacknya tuh ada yang terlihat dan tidak terlihat ya. Kalau yang terlihat dulu kalau dibilang aku orangnya pemalu, nggak juga sih sebenarnya, lebih sering malu-maluin ya. Tapi aku tuh tipe yang kalau dulu kalau mau maju ke depan itu tangan dingin, kaki gitu, bahkan udah di depan itu kaki jadi getar. Sampai sekarang kayak gitu. Dan tapi sekarang itu udah mulai apa ya, udah mulai berkurang. Jadi aku tuh punya target aku tuh 1000 jam tayang. Jadi katanya kalau kita punya 1000 jam tayang, kita akan terbiasa dengan itu. Jadi ya udah feedbacknya juga lama-lama aku jadi lebih percaya diri. Nah untuk feedback yang terlihat sendiri, alhamdulillah semenjak SMA aku udah mulai bisa menghasilkan uang sendiri dari organisasi, dari lomba gitu. Alhamdulillah juga aku untuk dari kuliah semester awal itu bayar uang kuliah dari uang sendiri, dari hasil organisasi, dari hasil MC, dari hasil ikut kegiatan gitu. Jadi kalau orang bilang organisasi itu nggak berguna, salah sih, berarti organisasinya itu belum tepat gitu, atau mereka yang belum memanfaatkan organisasinya. Insyaallah. Wah luar biasa kali ya Kak, ininya cerita inspiratif dari Kak Zahra sobat. Dari Kak Zahra sendiri, harapan untuk diri sendiri dan untuk teman-teman mahasiswa lainnya ada nggak? Oke, mungkin kalau untuk aku sendiri, aku berharap aku akan menjadi orang yang selalu menunduk gitu ya, karena percuma kita punya banyak pengetahuan, percuma kita punya banyak pengalaman kalau kita gampang besar kepala, kalau kita
itu ya, udah paling pintar nih. Tapi kalau kita di luar, belum tentu kita sepintar itu. Karena di atas langit masih ada langit. Tapi bukan berarti kita harus selalu merendah, karena di bawah tanah pun masih ada tanah gitu ya. Jadi ya udah, kita stabil aja, biasa-biasa aja, nggak usah terlalu merasa aku udah paling hebat, aku udah paling keren gitu ya. Nah, untuk pesannya nih untuk teman-teman, kita itu punya kesempatan, semua orang tuh punya kesempatan. Kesempatan itu nggak datang, tapi kesempatan itu kita jemput. Jadi ya udah, jemput aja kesempatannya. Kalau kita gagal, nggak apa-apa. Semua orang tuh punya jatah gagalnya masing-masing, punya jatah berhasilnya masing-masing. Kalau kita gagal, coba aja lagi. Kita nggak pernah tahu nih keberhasilan itu udah sampai lama mana kita datangnya gitu. Jadi coba aja jangan pernah takut. Itu sih pesannya teman-teman. Pokoknya kuliahnya lancar-lancar, jangan cuma kuliah aja, banyak ikutin, banyak kembangin dirinya, karena saya rasanya kalau itu cuma kuliah aja ya gitu. Satu lagi Kak, closing statement yang singkat dari Kakak supaya Alawiyah sendiri dan teman-teman yang mendengarkan kabar show kita pada kesempatan kali ini ingat. Ya, closing statementnya intinya itu sih, jangan pernah takut mencoba, karena kita nggak pernah tahu keberhasilan itu akan datang ke kita kapan, di mana, dan dalam kesempatan apa. Jadi coba aja apapun itu, dan apa yang kita punya jangan lupa juga untuk dibagi ke orang lain. Nah, itu dia cerita inspiratif dari Kak Siti Zahra. Semoga menginspirasi kita semua. Saya Alfiana Alawiyah